Rema hari ini, Yohanes 14 ayat 16-17. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Pagi ini adalah jadwalnya kelas pelajaran agama dan Pak Sony sedang membuka sebuah diskusi mengenai apakah Tuhan sungguh-sungguh ada atau tidak. Roni berargumen, kalau memang Tuhan itu ada, di mana Dia waktu ayahku sakit keras? Kalau Dia ada, tentu saja ayahku bisa disembuhkan. Lalu Jenny menimpali, saya rasa memang Tuhan itu seperti dewa-dewa, hanya ada dalam dongeng-dongeng saja. Kalau benar ada, di mana Dia? Mengapa saya tidak bisa melihatnya? Setiap orang di dalam kelas menyuarakan pendapatnya masing-masing. Ada yang yakin bahwa Tuhan itu ada, tetapi tidak sedikit juga yang meragukannya. Pak Sony akhirnya membuka suara dan bertanya, Jenny, apakah kamu memiliki otak? Ya tentu sajalah Pak, jawab Jenny dengan yakin. Tapi kamu tidak bisa melihat otakmu. Bagaimana kamu bisa percaya kamu punya otak? Tanya Pak Sony lagi. Seisi kelas pun mulai terdiam. Ilmu medis yang mengatakannya Pak, banyak buku-buku ilmiah di luar sana, ujar Jenny. Pak Sony pun tersenyum lalu berkata, yang menulis buku-buku itu pun belum pernah melihat ataupun memegang otaknya sendiri. Namun kamu bisa mempercayainya. Padahal Alkitab ditulis oleh orang-orang yang pernah berinteraksi langsung dengan Tuhan. Tetapi mengapa kalian tidak bisa mempercayainya? Berapa banyak di antara kita yang masih seperti Roni dan Jenny? Kita seringkali meragukan keberadaan Tuhan dan Roh Kudus hanya karena kita tidak bisa melihatnya. Hari ini, kita diingatkan bahwa sekalipun tidak terlihat, Roh Kudus itu hidup dan berkuasa. Dia adalah pribadi yang nyata. Dia adalah penolong yang akan terus menyertai dan membimbing langkah hidup kita. Oleh karena itu, bangunlah hubungan pribadi dengan Roh Kudus sehingga kita bisa semakin mengenal dan jatuh cinta kepadanya. Marilah kita melangkah di tahun 2021 dengan meyakini bahwa kita berjalan bersama Roh Kudus sehingga tahun Roh Kudus benar-benar terjadi dalam hidup kita. Apakah Anda mempercayai bahwa Roh Kudus itu sungguh-sungguh ada, hidup, dan berkuasa? Mengapa demikian? Menurut Anda, mengapa kita harus mempercayai bahwa Roh Kudus itu ada dan berkuasa? Apakah Anda memiliki pengalaman pribadi Anda dengan Roh Kudus? Tuliskanlah.